Hari ini kita akan membahas mengenai bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan yang cukup terkenal dan cukup sederhana ya. Oke, kita langsung aja lihat contohnya. Di sini kita menggunakan 6 buah bilangan untuk simulasi. Keenamnya sudah kita simpan ke dalam array, nama array-nya adalah bilangan. Saya asumsikan kalian sudah mengerti konsep array ya. Jadi data pertama itu adalah data dengan indeks ke-1, data kedua data dengan indeks 2, dan seterusnya. Jadi data terakhir di sini adalah data dengan indeks 6. Oke, untuk melakukan bubble sort, kita akan mulai dari langkah pertama. Di sini perlu diketahui bahwa pada setiap langkah nantinya akan ada satu data yang sudah pasti terurut atau berada di posisi yang seharusnya. Jadi pada langkah ke-1 nanti kita akan memastikan bahwa posisi pertama itu adalah data yang terkecil. Jadi di sini kita akan mengurutkan secara menaik ya, data terkecil itu ada di depan. Oke, selain menggunakan notasi I untuk menyimbolkan langkah kita juga menggunakan notasi K, yang mana notasi K ini bergerak dari belakang ke depan, ke depan, ke depan. Oke, jadi di sini pada langkah pertama kita akan mencoba dulu membandingkan. Jadi K-nya kita mulai dari data terakhir, yaitu data ke-6. Kita akan membandingkan apakah data yang ke-6, yaitu 21, lebih kecil dari data yang ke-5. Jadi di sini bandingkan K dengan tetangga sebelah kirinya atau K-1. Apakah 21 lebih kecil daripada 76? Kalau iya, berarti kita tukarkan. Nah, kenapa kita bandingkan lalu kita tukarkan? Karena goal kita adalah menempatkan data yang paling kecil berada di posisi kiri. Logikanya kan semua yang kecil ada di kiri, nanti semakin besar, semakin besar, semakin besar gitu loh. Jadi kalau di posisi kanan itu masih lebih kecil, maka kita tukar gitu ya. Nah, karena data yang ke-6 kita sudah tukar dengan data yang ke-5, maka kita mundurkan K-nya menjadi posisi 5 sekarang. Maka kita akan membandingkan apakah data yang ke-5, yaitu 21, lebih kecil daripada data yang ke-4, yaitu 8. Karena ternyata tidak memenuhi, jadi 21 tidak lebih kecil daripada 8, maka kita tidak tukar atau lewati aja. Karena intinya adalah yang lebih kecil ada di kiri harusnya. Oke, well sekarang K-nya mundur dong. K-nya berada di posisi 4. Maka kita bandingkan apakah data ke-4 lebih kecil daripada data yang di kirinya, yaitu 10. Ternyata iya lebih kecil, maka tukar. Nah, setelah itu mundurkan K menjadi di posisi 3 sekarang. Nah, apakah 8 lebih kecil daripada tetangga kirinya yaitu 27? Karena iya, maka ditukar juga. Nah, sekarang K-nya mundur ke kiri menjadi 2. Nah, sekarang mari kita cek apakah data yang kedua yaitu 8 lebih kecil daripada tetangganya yaitu 25? Ternyata iya, maka tukar lagi. Nah, di sini sampai di sini K tidak usah mundur. Kenapa? Iyalah, 8 kan nggak punya tetangga di kiri lagi. Jadi, stop sampai di sini. Nah, habis deh sudah semua langkah pertama kita habis. Jadi, pada langkah pertama ini kita telah memastikan bahwa data pada posisi pertama merupakan data yang terkecil. Berarti 8 ini yang sudah saya merahi nggak usah diutak-atik lagi. Kita tinggal mengurus teman-temannya dari data yang kedua sampai ke 6 pada langkah berikutnya. Nah, jadi di sini di langkah kedua kita akan memastikan nanti di posisi kedua ini adalah yang terkecil kedua. Seperti biasa, kita mulai K-nya dari kanan, yaitu pada data ke-6. Kita bandingkan, apakah 76 lebih kecil daripada 21? Ternyata tidak. Lewati. K-nya mundur lagi di posisi ke-5. Apakah 21 lebih kecil daripada 10? Ternyata tidak, maka lewati. K-nya mundur berada di posisi ke-4. Apakah 10 kurang dari 27, ya, tetangga di kirinya? Ternyata iya, maka tukar. Oke, K-nya mundur lagi ke kiri, berarti K berada di posisi ketiga. Nah, apakah 10 kurang dari 25? Ternyata iya, maka tukar. Nah, sampai di sini kita tidak usah lagi memundurkan K-nya menjadi 2. Kenapa? Karena tetangga dari 10 itu kan 8, yang mana 8 sudah bernotasi merah, artinya dia sudah terurut. Nggak usah lagi kita cek gitu. Nah, berarti stop sampai di sini. Oke. Nah, berarti di langkah kedua, di sini data nomor 1 dan 2 sudah terurut.
Sekarang kita tinggal mengurus sisanya pada langkah ketiga. Oke, di langkah ketiga seperti biasa kita memulai K-nya dari kanan. Nah, K di sini bernilai 6, berarti kita bandingkan apakah 76 kurang dari 21? Ternyata tidak. Kita lewati. Lalu bandingkan. Lalu K-nya mundur ya, mundur ke kiri. Apakah 21 kurang dari 27? Ternyata iya, maka tukar. Mundurkan lagi K-nya menjadi di posisi keempat. Nah, di sini kita bandingkan apakah 21 lebih kecil daripada 25? Ternyata iya, maka tukar. Oke, sampai di sini kita nggak lagi memundurkan K. Intinya kalau kita sudah berada di posisi, kalau K-nya mundur lagi kan tetangganya otomatis si merah. Merah kan sudah terurut, nggak usah diutak-atik lagi ya. Sehingga kita cukup sampai K4. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah stop nih langkah ketiga kita. Langkah ketiga memastikan bahwa data pada urutan 1, 2, dan 3 itu sudah terurut dengan benar. Maka di langkah keempat kita akan mengurus data keempat dan sisanya. Oke, seperti biasa kita mulai dari K6. Maka di sini kita akan membandingkan apakah 76 kurang dari 27? Ternyata tidak. Maka lewati. Lalu kita bandingkan lagi, kita turunkan K-nya ke kiri, maka di sini K-nya menjadi 5. Kita bandingkan apakah 27 lebih kecil daripada 25? Ternyata tidak, maka lewati. Nah, di sini kita nggak memundurkan lagi nih K-nya. Kenapa? Karena semua sudah merah. Di sebelah kirinya 25. Nah, di langkah keempat, kita stop sampai K yang kelima. Oke. Di langkah keempat, ini udah terurut nih data 1, 2, 3, 4. Itu sudah terurut. Maka di langkah kelima kita akan mengurus data kelima dan seterusnya. Oke, di langkah kelima kita mulai dari K sama dengan 6. Kita bandingkan, apakah 76 kurang dari 27? Ternyata tidak, maka lewati. Nah, itu kita nggak usah lagi sih mundurin K-nya menjadi 5 gitu, nggak, karena tetangganya si 5 ini kan udah merah nih gitu ya, jadi kita stop sampai di sini. Maka di langkah kelima, data 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah terurut. Pertanyaannya, perlukah kita melanjutkan ke langkah ke-6? Tidak perlu, karena langkah ke-6 ini datanya udah tinggal 1. Kalau datanya udah tinggal 1, mau dibandingkan dengan siapa lagi, kan dia udah nggak punya tetangga di kanan. Maka sebenarnya pada bubble sort ini, kalau kalian perhatikan, langkahnya itu jumlahnya adalah sebanyak data dikurang 1. Artinya kalau data kalian 6, kalian cukup melakukan 5 langkah. Jadi seperti itu ya. Jadi kita cukup melakukan n-1 langkah. Nah, pada setiap langkahnya kan ada K tuh. K-nya dari mana mulainya? Oh iya, K-nya mulai dari 6, ya kan? 6 itu kan jumlah data. Sampai dengan berapa? Kan tadi nggak sampai dengan 1 ya. Tapi kalau langkah kelima, K-nya cukup sampai 6 aja, stop. Tapi kalau langkah keempat tadi, K-nya cukup sampai mana ya? K-nya sampai 5 aja. Habis itu kan udah nggak ada K4 lagi. Paham nggak sih maksud saya? Gini, pada saat langkah ke-1, K-nya bergerak kan dari kanan ya, dari 6. 6, kemudian 5, kemudian 4, kemudian 3, kemudian 2. K-nya nggak pernah menyentuh 1. Itu pada langkah ke-1 ya, K-nya cukup sampai 2 aja. Oke, nggak pernah menyentuh angka 1. Lalu coba kita lihat pada langkah kedua. Pada langkah kedua, K-nya mulai dari 6, sama-sama mulai dari 6. Tapi berakhir di mana? Berakhir di 3. Dia nggak nyampe menyentuh 2. Ya kan? Berakhirnya di K sama dengan 3 aja. Nah, lihat nggak sih polanya? Berarti langkah utama kita mulai dari 1 sampai dengan n-1. Nah, pada setiap langkah kita memiliki K mulai dari 6, mundur sampai dengan langkah plus 1 kan. Kalau langkah kita 1 berarti K-nya sampai 2. Kalau langkah kita, langkah yang kedua berarti K-nya sampai dengan 3. Nah, ketahui pola itu dulu untuk kita dapat menuliskan pseudocode-nya. Ini adalah pseudocode dari ascending ya, atau terurut dari kecil ke besar. Nah, seperti yang saya telah jelaskan tadi bahwa kita memulai I-nya dari 1 sampai dengan n-1. I ini adalah langkah by the way. Jadi 1 sampai dengan n-1. Kenapa? Karena tadi kan kita punya n-nya 6 ya, 6 data, kita hanya cukup melakukan langkah 1 sampai 5. Karena data ke-6 udah otomatis dengan sendirinya, nanti tinggal sendirian doang.
Nah, pada setiap langkah kita kan punya K tadi. K-nya kan mulai dari belakang ya, berarti K-nya mulai dari N. Down tuh ya, turun, karena dia mundur ke kiri, ke kiri, ke kiri. Sampai dengan langkah plus 1. I plus 1. I ini kan langkah tadi. Kenapa dia I plus 1? Ya, tadi kan kita sudah lihat ya, kalau pada langkah ke 1, K-nya mulai dari 6, 4, 5, 3, 2. Nggak pernah menyentuh angka 1. Pada langkah kedua, K-nya mulai dari 6, 4, 6, 5, 4, dan 3. Nggak pernah menyentuh angka 2. Sehingga ini sampai dengan I plus 1 aja. Nah, ini yang bunyinya. Kalau data yang ke K, L ini adalah array-nya ya. Kita notasikan bilangan tadi sebagai L. Kalau L atau bilangan yang ke K kurang dari bilangan yang di sebelah kirinya, sebelah kiri itu berarti K-1, maka kita tukarkan. Nah, untuk menukarkan, jadi ini basic ya, untuk pertukaran kita membutuhkan sebuah variabel tambahan, katakan namanya temp. Berarti temp adalah data yang ke K. Nah, setelah itu data yang ke K kita isi dengan data yang ke K-1. Lalu data yang ke K-1 kita isi dengan temp. Nah, jadi ini langkah pertukaran biasa ya, seperti yang sudah sering kita temui di kelas ya. Nah, lalu selesai. Kenapa tidak ada else-nya? Karena simply kalau ternyata dia tidak lebih kecil, itu kita nggak ngapa-ngapain, tidak melakukan aksi. Sehingga cukup if sampai end if. Nah, lalu jangan lupa ditutup ya for-nya, for untuk K-nya, dan for untuk I-nya. Demikian, di video berikutnya kita akan coba menyimulasikannya pada bahasa pemrograman. Bukan menyimulasikan sih, mungkin membuat programnya ya lebih tepatnya.